Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Ini pertemuan yang kedua, berarti materi kita masuk ke faktor lingkungan. Jadi ada dua slide yang Ibu sudah share. Yang pertama adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikrob. Kita lebih fokus pada faktor fisik dan kimia. Kemudian yang slide yang kedua itu faktor lingkungan yang ada kaitannya dengan nutrisi dan nutrien yang diperlukan oleh mikrob. Untuk memperlancar kalian menerima informasi dan mengerti materi-materi kuliah selanjutnya, sebenarnya flashback dulu pada materi mikrobiologi. Sekali lagi, pada pertemuan pertama Ibu sudah singgung apa itu mengenai struktur sel seperti apa. Nah, antara gram positif, gram negatif itu harus sudah finish untuk mempelajari itu. Artinya mengertilah perbedaannya, komponen-komponen pentingnya yang mana saja. Kemudian juga secara genetik, mengenai genetik mulai dari gen atau kromosom, DNA begitu, kemudian replikasi, transkripsi, translasi, dan seterusnya, protein processing sampai menjadi metabolit. Nah, itu harus dipelajari kembali, diingat-ingat kembali. Tujuan pembelajaran kita untuk slide yang pertama ini membuat uraian disertai dengan contoh mengenai bagaimana faktor lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikrob. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan sel? Jadi, sel yang tumbuh itu mempunyai ukuran yang bertambah, jumlahnya juga bertambah. Nah, kalau kita lihat pada praktikum-praktikum kita di laboratorium, pertumbuhan sel, misalnya ini nih, kita mempunyai kultur yang seperti ini. Jadi pada saat kita baru menuangkan biakan yang ada di sini, maka dia 24 jam dia akan tumbuh kecil. Kemudian 24 jam kedua dia akan spotnya akan tumbuh besar, koloninya akan kelihatan. Nah, antara spot yang kecil dengan spot yang besar yang seperti ini tentunya selain jumlah selnya bertambah, ukuran selnya juga bertambah sampai mencapai ukuran tertentu. Pada organisme uniseluler, pertumbuhan sel itu ada batasnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan awal Ibu pernah singgung bahwa mikrob itu bisa ditemukan di mana saja. Nah, itu faktualnya seperti itu. Artinya bahwa mikrob bisa kita temukan di lingkungan manapun yang ada di bumi. Mulai dari udara, permukaan tanah, kemudian bagian bawah tanah yang tidak ada oksigen sama sekali. Pada kondisi-kondisi yang ekstrim bisa kita temukan. Hanya saja perlu diingat bahwa mikrob itu juga merupakan makhluk hidup, organisme hidup yang mereka juga seperti kita mempunyai keterbatasan beradaptasi terhadap lingkungan tertentu. Artinya bahwa everything is not everywhere. Satu jenis mikrob itu tidak ditemukan dimanapun, tidak seperti itu ya. Lingkungan menyediakan kebutuhan yang diperlukan mikrob untuk tumbuh dan berkembang. Artinya bahwa lingkungan tertentu mempunyai temperatur, pH, konsentrasi oksigen, tekanan osmotik, juga nutrien yang berbeda-beda. Sehingga mikrob itu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang spesifik tersebut. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan nanti Ibu akan coba untuk menjelaskan
bagaimana temperatur, pH, konsentrasi, dan seterusnya. Ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikrob. Pada slide ini mohon diperhatikan ilustrasi grafik yang menjelaskan bagaimana pengaruh temperatur terhadap pertumbuhan mikrob. Nah, lingkungan menyediakan range temperatur yang berbeda-beda. Tidak semua jenis lingkungan dia mempunyai temperatur yang sama, tidak seperti itu. Jadi sangat variatif sekali faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi yang ada di lingkungan. Oke, mulai dari yang paling kiri kita bahas. Jadi lingkungan dengan range temperatur di bawah 0 sampai 10, di manakah itu? Kalian tentu langsung imajinasinya jalan ke kutub misalnya, ke daerah-daerah 4 musim. Nah, di sanalah kondisi lingkungan yang seperti ini, menyediakan range temperatur di bawah 0 derajat sampai 10. Kisaran temperatur ini, mikrob bisa tumbuh di sini, hanya mikrob-mikrob tertentu saja. Siapa mereka? Mereka disebut dengan kelompok mikrob yang sikrofilik. Kemudian kelompok mikrob selanjutnya adalah yang mesofilik. Mereka bisa hidup pada range temperatur sekitar 10 sampai dengan 50 derajat Celcius. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Tinggal kalian googling saja bagaimana morfologi selnya, genetiknya, dan seterusnya. Nih, contoh-contoh spesiesnya. Oke. Nah, yang kelompok mesofilik inilah yang biasa kita temukan dan bisa kita tumbuhkan dengan leluasa di laboratorium. Kemudian kelompok selanjutnya adalah yang termofil, yang bisa hidup pada temperatur range sekitar 40 sampai 70. Yang hipertermofil sekitar 65 sampai dengan 100 derajat Celcius, dan yang hipertermofilik bisa tumbuh pada range temperatur 90-an sampai di atas derajat air mendidih 100 derajat mereka bisa tumbuh. Tentu saja lokasinya di mana, lingkungannya di mana. Yang kondisi temperatur seperti ini di sumber-sumber air panas. Misalnya kalau di Lombok sini itu di sumber air panas yang ada di Gunung Rinjani ya. Kalau kita misalnya mau ngambil sampel dari sana, maka kita akan mendapatkan kelompok-kelompok yang hipertermofilik ya. Yang termofil atau yang hipertermofilik ya. Oke. Bedanya mana antara yang mesofilik, yang sikrofil dengan yang termofil atau bahkan yang hipertermofil? Tentu saja ada bedanya. Coba kalian lihat spesies-spesiesnya. Balik lagi ke struktur sel. Nah, kuncinya ada di sana. Pada bagaimana struktur sel mereka dan bagaimana mereka menjalankan metabolisme. Nah, sebagai contoh saja untuk yang termofilik atau yang hipertermofilik, untuk menjaga stabilitas kehidupan mereka pada temperatur tinggi, mereka mempunyai stabilitas monomer pada membran selnya, ya. Jadi mereka itu memproduksi molekul yang stabil panas. Rigiditas membran selnya dijaga, ya. Kemudian tentu saja yang berperan di dalam metabolisme adalah apa? Adalah enzim. Mereka mempunyai, ini terutama yang hipertermofil, mereka mempunyai enzim-enzim atau protein-protein struktur yang bersifat termostabil atau tahan panas. Nah, kelompok-kelompok yang hipertermofil atau yang termofil, oke lah, termofil dan hipertermofil ini kalian tentu ingat ya kalau kita bekerja mengerjakan biotek, misalnya PCR, kita mempergunakan enzim apa? Enzim Taq-Pol. Nah, jadi nanti barangkali kalian bisa googling enzim Taq-Pol. Taq polimerase. Nah, ini adalah enzim yang
sifatnya tahan panas, karena kalau PCR kan kita bekerja di 70-100 derajat Celcius, jadi enzim yang kita pergunakan harus tahan panas. Takpol ini asalnya dari mana? Dari hipertermofilik, ya. Kemudian selanjutnya kelompok mikrob berdasarkan respon pertumbuhannya terhadap pH. Jadi harus diingat dulu bahwa pH itu apa sih, perbedaan pH rendah, pH tinggi, dan netral. Nah, kalian bisa lihat di sini mol per liter of H plusnya dan OH minusnya. Jadi kalau H plusnya molnya tinggi itu tergolong dalam pH mana, OH-nya tinggi tergolong dalam pH mana, ya? Sehingga berdasarkan toleransinya terhadap pH, kelompok mikrob bisa dibedakan menjadi alkalifil dan acidofil. Alkalifil dan acidofil. Kemudian respon pertumbuhan mikrob terhadap tekanan osmotik. Nah, pada tabel ini ada nilai AW atau aktivitas water atau water activity dari beberapa material, ya. Nah, water activity mulai dari nilai AW1 yang paling tinggi, ini air murni, nilai AW-nya 1 dan 0,7, sekitar 0,7. Material-material apa itu? Ini dia. Kalian bisa lihat. Yang paling sedikit jumlah air bebasnya adalah yang mana nih, ya. Dan contoh organisme yang bisa tumbuh pada kondisi yang air murninya, air bebasnya itu tinggi apa saja, dan yang air pada lingkungan dengan kondisi air yang sedikit. Nah, ini sini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mikrob-mikrob yang mampu hidup pada kondisi air yang sangat minim ini bisa bertahan hidup. Jadi, ketika si mikrob itu tumbuh pada medium dengan AW yang rendah, ini yang ada di sini, ya. Kalau yang AW-nya tinggi sih tidak masalah. Ketika mikrob itu tumbuh pada kondisi yang AW-nya rendah, maka sel akan mendapatkan air dari lingkungannya dengan meningkatkan konsentrasi solut. Konsentrasi solut. Nah, ingat ini. Dengan meningkatkan konsentrasi solut internal di dalam selnya, sehingga air bisa berosmosis ke dalam sel. Jadi misalnya ini sel, kondisi di sini cekaman air, jadi sel akan mempunyai suatu cara tersendiri dengan meningkatkan compatible solute, konsentrasi solut yang disebut dengan compatible solute di sini, sehingga air dapat terserap ke dalam sini, ke dalam sel. Oke, bagaimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi solut yang ada di dalam sel ini? Dengan cara memompa ion-ion anorganik dari lingkungan di luar sini, ya, dipompa ke dalam sini. Oke, dipompa ion-ion anorganik dari lingkungan ke dalam selnya. Kemudian itu yang pertama ya, dengan memompa, yang tadi memompa ion-ion anorganik. Kemudian yang kedua dengan mensintesis tadi apa yang Ibu sebut dengan solut, compatible solut, ya. Dengan mensintesis solut organik. Apa yang disebut dengan compatible solut? Yaitu senyawa-senyawa organik tertentu yang mempunyai kelarutan yang tinggi dalam sel. Oke, contohnya apa? Contohnya gliserol misalnya, ya. Kemudian apa lagi? Trehalosa, ya. Trehalosa.
glutamat. Oke. Kemudian yang lebih keren itu prolin. Dan lain-lain, ada beberapa di sini ya. Nah, biasanya kalau pada gram positif dan gram negatif ini kompatibel solutnya dia berbeda. Pada gram negatif kompatibel solutnya berbeda. Kalau pada gram positif ini biasanya mereka mensintesis prolin. Nah, kemudian kalau pada gram negatif biasanya kompatibel solutnya berupa glutamat. Oke, jadi sekali lagi bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan memompa ion anorganik dari luar sel menuju ke dalam sel. Yang kedua adalah dengan mensintesis kompatibel solut. Nah, begitu caranya mikrob menghadapi kondisi lingkungan dengan kadar air yang rendah.